Halo semuanya, perkenalkan kami dari Vision Pro Squad. Kami di sini ingin menjelaskan tentang SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan dengan topik tanpa kemiskinan. Sebelum masuk ke topik utama, ada baiknya kita untuk masuk ke pengertian dari SDGs terlebih dahulu. SDGs adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih untuk berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Ada 17 tujuan SDGs yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang akan kita hadapi. Akan tetapi, yang menjadi topik atau poin penting dari kelompok kami adalah tanpa kemiskinan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Selanjutnya adalah isu-isu tentang kemiskinan. Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang. Demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan no poverty, tanpa kemiskinan, sebagai poin pertama prioritas. Dalam hal ini, berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali Indonesia, pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Angka kemiskinan di Indonesia dapat dibilang masih yang tertinggi di Asia Tenggara dan menduduki peringkat keempat dengan total 25,9 juta orang. Dan kita akan melihat sejarah kemiskinan dunia. Sampai dengan akhir abad 20 kemiskinan masih menjadi beban dunia. Dan tampaknya isu kemiskinan akan terus menjadi persoalan yang tidak akan pernah hilang di dunia ini. Dunia meresponnya dengan menyepakati suatu pertemuan pada September tahun 2000 yang diikuti oleh 189 negara dengan mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan The Millennium Development Goals, MDGs. Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Deklarasi ini memberikan indikasi bahwa masalah kemiskinan masih menjadi masalah besar dunia yang harus ditanggulangi bersama. Dan berikut adalah statistik berupa chart angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Dengan berakhirnya era MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya. Selanjutnya saat ini memasuki era SDGs atau disebut juga Sustainable Development Goals yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 September tahun 2015 di Markas Besar PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs, Sustainable Development Goals, yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Seremoni ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs. Dan yang selanjutnya, kita akan memasuki perubahan dari MDG ke SDG. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2015, yang juga berlokasi di New York. Saat itu, sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul Transforming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development, atau mengalih rupakan dunia kita, Agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Dokumen SDGs pun dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya, agar langgeng dan berlanjut seterusnya. Dan yang terakhir adalah target utama atau tujuan dari tanpa kemiskinan yang harus dicapai. Pada poin pertama, ada penentasan kemiskinan ekstrim. Indikator proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional adalah persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari $2,15 Amerika Serikat pada PPP
atau Purchasing Power Parity 2017. Pada poin kedua, ada mengurangi kemiskinan setidaknya 50%. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional. Pada poin ketiga, ada pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Pada poin keempat, ada hak yang sama atas kepemilikan, teknologi, layanan dasar, dan sumber daya ekonomi. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Pada poin kelima, ada membangun ketahanan terhadap bencana lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Pada poin 1A, ada memobilisasi sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Pada poin 1B, ada menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan sensitif gender. Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional, dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang penjelasan tanpa kemiskinan. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau menyebutkan kata yang menyinggung pihak lain. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih.